Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa berjumpa kembali di channel Mata Teknisi. Oke teman-teman, kali ini Mata Teknisi ingin membahas sebuah LCD. Nah, LCD ini ada beberapa brand atau beberapa merek perusahaan ya yang memproduksi sebuah LCD. Nah, di sini sudah ada Golden ya, ada Highstone, ada Diamond, ada Win Focus. Nah, bagaimana cara kita memilih ataupun menentukan LCD yang terbaik itu yang seperti apa ya? Oke, jadi pada dasarnya sebuah produk itu terbagi di beberapa macam ya. Yang pertama adalah produk original. Nah, original ini untuk tentunya dari segi kualitas itu yang number one atau yang paling tinggi, yaitu adalah original dari produsen brand tersebut. Misalkan Oppo. Nah, ini yang paling bagus, yaitu yang original, yang bawaan dari pabrik Oppo-nya sendiri, itu yang terpasang di HP-nya, itu sudah kualitas yang paling bagus ya. Kemudian ada lagi original OEM ya. Nah, original OEM itu apa ya? Itu sebenarnya adalah kepanjangan dari original equipment manufaktur. Nah, ini artinya adalah jadi ini adalah pihak kedua ya, perusahaan pembuat spare part atau suku cadang untuk brand-brand tertentu ya. Lalu ada lagi yang namanya adalah KW atau replika. Nah, ini kualitas yang paling buruk, yaitu yang KW ataupun replika. Nah, ibarat HP kan, kalau yang replika itu kan sudah parah ya, sudah parah. Beda dengan misalkan garansi distributor ataupun garansi resmi. Kalau yang sudah replika, sudah palsu ya, itu kan kadang speknya aja udah menipu gitu ya. Ketika dibuka dalamnya juga sudah beda. Nah, di LCD juga seperti itu ya teman-teman. Ada macam-macam kualitasnya ya. Yang pertama, yang paling bagus tentunya yang original itu, yang bawaan dari pabrik. Itu original dari pabrik brand tersebut, misalkan Oppo, Xiaomi, Samsung, yaitu. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan LCD yang kualitas original seperti itu ya, itu hanya ada di service center. Itu pun tidak ready ya. Di service center itu spare partnya tidak ready. Kalau teman-teman service ke service center, maka ya yang pertama akan didata dulu, lalu ditinggal, nanti baru dipesankan mungkin dari pabriknya langsung ya. Namun yang jadi permasalahannya itu harga spare partnya bisa lebih mahal dari harga HP teman-teman, gitu loh. Yang jadi permasalahan itu. Jadi kalau teman-teman mengganti spare part di service center, itu harga LCD-nya sudah sama pasang itu lebih mahal dari harga HP teman-teman. Misalkan HP teman-teman mungkin harga second-nya mungkin harga 1 juta atau 800 atau 700. Nah, kalau ganti LCD itu bisa di atas itu, di atas harga
HP teman-teman. Nah itulah kelemahan dari produk kalau kita memperbaiki di service center ya. Dan ada lagi kelemahannya kalau teman-teman melakukan service di service center itu tidak ada penyolderan. Di service center itu tidak ada penyolderan. Jadi seumpama teman-teman mesinnya itu ada yang rusak dan itu tidak menggunakan soket, sudah dipastikan akan diganti mesinnya satu geluntung seperti ini ya. Beda cerita kalau yang rusak misalkan kamera. Nah kamera ini menggunakan soket, tentu yang akan diganti hanya kamera. Tapi ketika misalkan ini soket ini yang rusak, handset ini kan tersolder. Nah ini akan diganti satu set ini mesinnya, walaupun yang rusak cuman ini gitu loh. Itu kelemahan di service center. Memang prosedurnya seperti itu, bukan kelemahan ya, tapi prosedur di service center memang tidak ada penyolderan. Ketika ada yang rusak, yang menempel, yang tidak menggunakan soket, sudah pasti harus diganti satu set seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan LCD. Nah, kalau teman-teman melakukan perbaikan ya di counter ya, itu teman-teman akan mendapatkan original OEM. Nah, apakah original OEM ini bagus? Tentu saja original OEM ini termasuk kualitasnya bagus dibandingkan dengan produk-produk KW ataupun palsu. Kalau original OEM itu punya standar tersendiri. Jadi ini sudah dilakukan tes, dilakukan uji kelayakan ya. Jadi ada standarnya sendiri. Makanya dikatakan original OEM. Lalu bagaimana? Kan ada banyak ini. Original OEM kan ada banyak mereknya, ada banyak perusahaan yang memproduksinya ya. Nah sebenarnya bisa jadi ini yang memproduksi itu satu perusahaan ya teman-teman. Bisa jadi satu perusahaan, bisa jadi juga berbeda perusahaan gitu ya. Kemudian cara kita untuk memilih dan memilah LCD yang paling baik itu seperti apa? Nah ini adalah saya kasih tahu caranya dan triknya. Nah tentu saja ini direkomendasikan untuk para teknisi ya yang bergelut di bidang servis. Kalau mungkin user ya mungkin agak kesulitan untuk memilih dan memilah mana yang baik gitu loh, karena ya user kan tidak seperti teknisi yang melakukan penggantian begitu sering, begitu banyaknya sehingga mengetahui mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang kurang bagus ya. Nah ini pendapat saya ya. Jadi LCD yang bagus itu yang pertama, kaca sudah pada pecah 1000 banyak tapi gambar masih jernih ya. Misalkan gini, misalkan kaca layarnya itu udah pecah 1000 teman-teman, udah pecah 1000 tapi gambar itu masih jernih, belum ada misalkan garis hitam, garis merah, atau intinya belum ada bercak-bercak, cuman kacanya itu sudah pecah. Nah disentuh juga masih bisa. Itu adalah LCD yang kualitasnya paling baik seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan LCD yang jenis seperti itu ya, kacanya sudah pecah 1000 ya, tapi masih bisa digunakan, itu yang kualitas bagus gitu ya. Lalu yang kedua misalkan LCD ini pecah ya, namun tidak bisa disentuh,
sudah pecah, tidak bisa disentuh, namun gambar masih bagus ya. Gambarnya masih bagus, namun layar sudah pecah dan tidak bisa disentuh. Nah, itu termasuk kualitas nomor 2 ya. Jadi itu juga bagus. Itu kualitas yang bagus, tapi kualitas nomor 2 ya, teman-teman. Kemudian kualitas nomor 3 nih ya. Kualitas nomor 3, jika LCD sudah pecah ya, bisa disentuh ataupun tidak bisa disentuh, namun LCD sudah bergaris atau ada noda hitam atau seperti apa, intinya cacat, layarnya, gambarnya cacat. Nah, namun LCD masih hidup ya, LCD ini masih hidup, namun ada cacat. Nah, itu kualitas nomor 3. Itu masih termasuk bagus, teman-teman. Itu masih termasuk bagus, namun nomor 3. Kualifikasinya nomor 3 itu ya. Lalu ada lagi ini, yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini sudah agak jelek ya, teman-teman. Kalau sudah nomor 4 ini udah agak jelek. Atau bisa dibilang paling jelek nomor 4 ini ya, yaitu LCD tidak pecah, tidak ada noda hitam, namun LCD mati ya. LCD sudah mati, tidak terjadi pecah, tidak terjatuh, tidak terkena air, tapi LCD kok mati ya secara tiba-tiba. Nah, itu adalah kualitas yang paling buruk. Dan itu jangan dipilih. Kalau menemukan LCD yang seperti itu, jangan dipakai lagi ya. Pakai yang merek-merek lain yang kualitasnya itu bagus ya. Kan banyak, ini ada Diamond, ada Keystone, ada Golden Star ya. Nah, ini kalau teknisi itu pasti tahu karena sudah sering melakukan penggantian gitu ya. Oh, ini kalau ganti LCD ini kok sangat riskan ya, belum apa-apa udah rusak gitu ya, belum 1 minggu kok udah komplain, belum 1 bulan udah komplain. Nah, ini teknisi pasti punya data ya yang menjadi acuan untuk memberi penilaian pada kualitas LCD, sehingga tahu ini, oh ini tipe ini tipe ini yang gampang rusak ini, oh tipe ini bandel, udah jatuh, udah apa, udah pecah tapi masih berfungsi gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi begitu ya cara membedakan LCD yang bagus dan LCD yang jelek. Jadi metodenya seperti itu untuk menentukan pilihan LCD yang tentunya standar ya untuk kita sebagai teknisi, agar mengurangi yaitu komplainan-komplainan, atau bagi user untuk mengurangi ya tiba-tiba mati gitu kan, jatuh ringan aja udah mati gitu ya. Oke teman-teman semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.